Injil Matius pasal 4 ayat 17 dan seterusnya. Semenjak itu mulailah Yesus mengajar serta berkata, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus berjalan-jalan di pantai Tasik Galilea, dilihatnya dua orang beradik, yaitu Simon yang dipanggil Petrus dengan saudaranya Andreas yang sedang menebar jala di Tasik, karena mereka itu nelayan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu kelak penjala orang." Maka dengan segera mereka itu meninggalkan jalannya lalu mengikut dia. Setelah ia berjalan dari sana, dilihatnya orang lain pula, dua beradik, yaitu Yakub anak Zabdi dengan saudaranya Yahya, di dalam perahu beserta dengan bapaknya membubuli jalannya, lalu dipanggilnya mereka itu. Sebentar itu juga keduanya meninggalkan perahu itu, dan bapaknya lalu mengikuti dia. Maka berjalanlah Yesus mengelilingi seluruh tanah Galilea sambil mengajar di dalam segala rumah sembahyang mereka itu, serta memberitakan Injil dari hal kerajaan Allah, dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib tubuh orang di antara kaum itu. Ini dari terjemahan lama bahasa Indonesia. Saya sengaja kutip sebagai perbandingan untuk kita yang membaca Alkitab terjemahan baru dari LAI. Intinya adalah Yesus berkata, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Tapi pertobatan itu dan seruan pertobatan itu tidak datang hanya dengan perkataan, namun dengan kuasa. Di sini dikatakan Yesus mengelilingi seluruh tanah Galilea sambil mengajar. Di mana? Di dalam segala rumah sembahyang, memberitakan Injil kerajaan Allah, menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib. Saya tertarik dengan terjemahan lama aib ini. Bagi kita sekarang, aib adalah sesuatu hal yang memalukan, dan Yesus melenyapkan rasa malu, rasa aib. Walaupun ini kemungkinan besar ya penyakit fisik, penyakit yang tampak dalam tubuh. Tetapi kata aib ini juga dihubungkan dengan bertobatlah. Yesus menyuruhkan orang bertobat, Yesus memberikan bonus, yaitu melenyapkan aib. Dikatakan beberapa orang kakak beradik langsung mengikut Yesus. Mereka tidak disuruh meninggalkan segala sesuatu. Mereka tidak disuruh menjual segala kepunyaan mereka dan memberikan kepada orang miskin. Mengapa berbeda? Mungkin karena mereka tulus mengikut Yesus. Yang kedua, bisa jadi karena itu memang harta bapaknya, bukan harta mereka. Jadi meskipun mereka sudah dewasa, pria-pria dewasa, namun mereka bekerja dengan orang tua mereka. Hal yang tidak aneh dalam kebudayaan masa itu. Bahkan di zaman now juga masih ada yang seperti ini. Seruan Yesus, bertobatlah. Ini sering kita abaikan zaman now di gereja. Kita memberitakan keselamatan, kita memberitakan kedamaian yang ditawarkan Yesus. Kita memberitakan sekali selamat tetap selamat. Tapi sering kita lupa kata bertobatlah. Mengikut Yesus membutuhkan pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya berbalik 180 derajat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup kita atau hati kita. Itu benar. Tetapi itu mempunyai konsekuensi, yaitu jika kita menerima dan mengakui Yesus dalam hidup kita, maka bertindaklah sebagaimana yang diharapkan atau diminta oleh Yesus. Adakah kita masih menjual nama Yesus? Kita memberitakan Injil kerajaan Allah bukan supaya Yesus dimuliakan, tetapi supaya penghasilan kita menjadi lebih banyak, supaya nama kita lebih besar, supaya denominasi atau gereja kita makin hebat, supaya kita dianggap sukses oleh orang-orang lain. Yesus tidak butuh itu semua. Jika Yesus butuh, pasti Yesus melakukan satu teknik yang membuat Injil lebih cepat diberitakan di seluruh dunia, lebih cepat diterima oleh orang-orang banyak. Nyatanya Yesus justru berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yesus mengajarkan tentang dua jalan, jalan yang besar dan jalan yang sempit. Pilihlah jalan yang sempit, yang sesak justru, yang tidak enak, yang tidak akan populer.
Saya kira gereja kehilangan makna ketika kita menekankan kuantitas daripada kualitas. Sementara Yesus ingin orang memiliki buah roh, memiliki hidup dan karakter seperti dirinya. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan hanya sekedar menambah jumlah orang Kristen, bukan hanya sekedar menambah gereja. Hiduplah sebagaimana Yesus hidup. Karena menjadi Kristen, memiliki Yesus, memiliki buah, pada akhirnya itu hanya dihakimi atau diadili atau dinilai oleh Allah sendiri. Mungkin bisa jadi orang yang kita kira kafir, dia menjadi orang Samaria yang baik hati, yang justru dia yang diperkenan Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus, bukan untuk memberitakan supaya kita besar, gereja kita besar, kita hebat. Fokuslah kepada kemuliaan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.